Pernah nggak sih pas lagi asyik scrolling media sosial, tiba-tiba kamu ngerasa aneh gitu? Di satu sisi kayaknya jadi lebih terhubung, tapi di sisi lain kok ada rasa cemas atau malah jadi nggak puas sama diri sendiri? Nah, ternyata ada alasan ilmiah di balik perasaan campur aduk itu. Dan jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Kenapa ya scrolling itu kadang rasanya nggak enak? Ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Dan buat jawab itu, kita nggak perlu lihat aplikasinya, tapi justru kita harus ngintip cara kerja otak kita. Oke, jadi gini. Untuk ngerti dampaknya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya jalan pintas yang sering banget diambil otak kita. Tujuannya sih biar efisien, biar cepat mikirnya. Tapi jalan pintas ini kadang-kadang malah jadi bumerang. Istilah kerennya itu bias kognitif. Anggap aja ini kayak bug atau error dalam sistem operasi otak kita. Ini tuh pola pikir yang secara sistematis nyimpang dari logika atau rasionalitas, yang ujung-ujungnya bikin kita salah menafsirkan informasi. Yuk, kita lihat beberapa contoh yang paling sering kita alamin. Yang pertama, bias konfirmasi. Pada dasarnya, otak kita tuh paling seneng sama informasi yang nggak iyain apa yang udah kita percaya. Nah, di media sosial, ini kelihatan jelas banget. Kita cenderung cuma nge-follow orang-orang yang sepaham sama kita, yang akhirnya malah nyiptain gelembung gema, di mana kita ngerasa pandangan kita doang yang paling benar. Selanjutnya, ada bias mementingkan diri sendiri. Pernah kan lihat postingan soal kesuksesan? Kita tuh cenderung ngehubungin itu sama kemampuan diri kita sendiri. Wah, ini karena gue pinter, gue kerja keras. Tapi, begitu gagal, wah, gampang banget nyalahin faktor dari luar. Nah, ini cara otak kita ngelindungin ego, yang seringnya bikin kita cuma nampilin yang bagus-bagus aja di medsos dan nyembunyiin kegagalan. Nah, sekarang, apa jadinya kalau bug-bug mental ini ketemu sama lingkungan media sosial yang emang dirancang buat narik perhatian kita terus-terusan? Hasilnya bisa kuat banget, dan sayangnya nggak selalu positif. Dan dampaknya tuh nyata banget loh. Sebuah studi di Indonesia nemuin angka yang cukup bikin kaget, 58,2%. Angka ini nunjukin seberapa besar gabungan antara overthinking dan penggunaan media sosial itu ngaruh ke kesehatan mental mahasiswa. Itu lebih dari setengahnya. Ini bukti kuat banget seberapa besar pengaruhnya. Para peneliti di seluruh dunia lagi serius banget nih neliti soal ini. Sebuah studi besar dari Duke University dan UNC bahkan secara terang-terangan nyebutin tentang aspek-aspek gelap dari media sosial. Jadi, mereka nggak lagi cuma ngelihat medsos sebagai platform buat koneksi, tapi juga sebagai lingkungan yang bisa ngasih dampak negatif ke diri kita. Salah satu biang keladi utamanya adalah jebakan perbandingan. Jadi pas kita terus-terusan disuguhin versi paling kinclong dari hidup orang lain, yang seringnya hasil dari bias mementingkan diri sendiri tadi, otak kita tuh otomatis mulai ngebanding-bandingin. Penelitian secara konsisten nunjukin kalau keseringan ngebandingin diri di medsos itu nyambung banget sama gejala depresi, rasa terisolasi, harga diri yang anjlok, sampai nggak puas sama bentuk tubuh sendiri. Oke. Kita udah bahas masalahnya, serem juga ya. Tapi tenang, ada solusinya kok. Studi dari Duke/UNC yang sama tadi itu gak cuma nemuin masalahnya, tapi mereka juga nguji sebuah solusi yang keren dan didukung sains. Namanya social savoring. Jadi apa sih social savoring itu? Gampangnya, ini soal ngubah cara kita mikir. Kalau perbandingan sosial itu bikin kita nanya, suksesnya dia bikin aku kelihatan kayak apa ya? Nah, social savoring itu ngubah pertanyaannya jadi, wah, aku ikut seneng deh buat dia. Ini pergeseran fundamental banget, dari ngeevaluasi diri sendiri jadi lebih ke empati. Dan cara ngelakuinnya tuh simple banget. Pertama, amati. Cari postingan yang positif. Kedua, refleksikan. Beneran coba bayangin gimana senengnya jadi orang itu. Ketiga, dan ini kuncinya, rasakan. Izinin diri kamu buat ikut kerasalin senengnya mereka tanpa ngubung-hubungin lagi ke diri sendiri. Dengan sering-sering ngelakuin pergeseran mental kecil ini, kita tuh sebenarnya bisa mulai memprogram ulang cara otak kita ngerespons feed media sosial. Jadi ini bukan soal ngubah apa yang kita lihat, tapi ngubah gimana cara kita melihatnya. Dan cara ini tuh beneran terbukti berhasil loh. Lihat deh datanya. Kelompok yang latihan social savoring ngalamin peningkatan signifikan dalam harga diri kinerja mereka. Artinya, mereka jadi lebih percaya sama kemampuan mereka buat sukses. Sementara kelompok kontrol yang nggak ngapa-ngapain, ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Ini bukti nyata banget kan kalau perubahan kecil bisa ngasih hasil yang besar? Nggak cuma itu, dampaknya tuh kerasa langsung hari itu juga. Di hari-hari pas peserta aktif latihan social savoring, mereka ngelaporin tingkat harga diri mereka secara umum jadi lebih tinggi. Ini kayak booster instan buat mental kita setiap kali buka aplikasi. Jadi, poin utamanya begini. Selama ini, mungkin banyak dari kita yang tanpa sadar gunain media sosial kayak cermin buat ngukur diri kita terus-terusan.
Tapi gimana kalau kita coba ubah cara pandangnya? Gimana kalau kita mulai ngelihat feed kita itu sebagai jendela, sebuah kesempatan buat ngintip kebahagiaan dan pengalaman orang lain dan ikut ngerayain bareng mereka? Mungkin perubahan kecil itu aja udah bisa mengubah segalanya.